Suatu kali, pernah ada seorang alim yang meninggal dunia. Seperti biasa, saya memasukkan berbagai barang-barang tenung seperti jarum, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya. Namun, entah mengapa benda-benda itu seperti terpental dan tidak mau masuk walaupun saya sudah menekannya dalam-dalam. Benda-benda itu selalu kembali keluar. Saya coba lagi begitu seterusnya berulang-ulang. Akhirnya, emosi saya memuncak, saya masukkan benda itu dan saya jahit mulutnya. Cuma itu dosa yang saya lakukan. Mendengar kisah itu, sang ustadz lantas amat sangat terkejutnya mengetahui perbuatan Ibunda Hasan. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya ada seorang manusia apalagi ia adalah wanita yang memiliki nurani busuk dan keji seperti itu. Sang ustadz lantas berkata, Anda harus memohon ampun kepada Allah, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa Anda. Namun setelah perbincangan itu, setelah 7 hari berlalu, ulama tersebut tidak mendengar kabar lagi dari Ibunda Hasan. Beliau lantas menghubungi wanita itu via telepon, tetapi tidak ada respon. Akhirnya, ulama itu lantas menghubungi Hasan. Setelah menghubungi Hasan, ustadz tersebut lantas mendapat kabar duka tentang Ibunda Hasan. Ternyata, Ibunda Hasan telah meninggal dunia 2 hari setelah menelepon sang ustadz disebabkan karena jatuh sakit. Hasan juga menceritakan kepada ustadz tentang kisah sedih saat pemakaman sang ibunda. Dahulu saat tanah kuburan sudah digali, atas izin Allah tanah itu tiba-tiba rapat, tertutup, dan mengeras kembali. Mendapati hal itu, para penggali kubur lalu mencari lokasi lain untuk digali. Namun anehnya, peristiwa aneh itu terulang kembali. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan tertutup rapat. Peristiwa itu juga terjadi berulang-ulang. Para pengantar yang menyaksikan peristiwa itu merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yakin, kejadian tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan si mayit sewaktu hidup. Keanehan ini tentu membuat penggali kubur kewalahan. Mereka akhirnya pasrah dan beranjak pulang. Jenazah Ibu Hasan itu dibiarkan saja tergeletak di hamparan tanah kering kerontang. Sebagai anak yang begitu sayang dan hormat kepada ibunya, Hasan tidak tega meninggalkan jenazah orang tuanya di tempat itu tanpa dikubur. Kalaupun dibawa pulang, rasanya tidak mungkin. Hasan termenung di tanah perkuburan seorang diri. Dengan izin Allah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang berpakaian hitam panjang seperti pakaian khusus orang Mesir. Lelaki itu tidak tampak wajahnya karena terhalang tutup kepalanya yang menjorok ke depan. Laki-laki itu mendekati Hasan kemudian berkata padanya, "Biar aku tangani jenazah ibumu, kamu sekarang pulanglah." Hasan lega mendengar bantuan orang tersebut. Ia berharap laki-laki itu akan menunggu jenazah ibunya. Syukur-syukur mau menggali lubang untuk kemudian mengebumikan ibunya. Lelaki itu lantas berpesan, "Aku minta supaya kau jangan menengok ke belakang sampai tiba di rumahmu." Hasan lantas mengangguk. Belum sempat ia di luar lokasi pemakaman, terbersit keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan jenazah ibunya. Sedetik kemudian ia menengok ke belakang dan terkejut bukan main, ia melihat jenazah ibunya sudah dililit api, kemudian api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa herannya, sedetik kemudian dari arah yang berlawanan api menerpa wajah Hasan. Hasan lantas ketakutan dan ia bergegas meninggalkan tempat itu. Demikian yang diceritakan Hasan kepada ulama itu. Hasan juga mengaku bahwa separuh wajahnya yang tertampar api itu kini berbekas kehitaman karena terbakar. Ulama itu lantas menyarankan agar Hasan segera beribadah dengan khusyuk dan meminta ampun atas segala perbuatan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Akan tetapi, ulama itu tidak menceritakan kepada Hasan apa yang telah diceritakan oleh ibunya kepada ulama itu. Ulama itu meyakinkan Hasan bahwa apabila anak yang soleh itu memohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka bekas luka di pipinya dengan izin Allah akan hilang. Benar saja, tak berapa lama kemudian Hasan kembali mengabari ulama itu, bahwa lukanya yang dulu amat terasa sakit dan panas luar biasa semakin hari bekas kehitaman itu menghilang. Tanpa tahu apa yang telah dilakukan ibunya selama hidup, Hasan tetap mendoakan ibunya. Ia berharap, apapun perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh ibunya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.